bersedekah itu sangat berkaitan dengan kebagusan iman. Hanya orang-orang yang membenarkan janji Allah yang mau dan rajin bersedekah. Ya, kalau kita tidak percaya dengan keuntungan besar dari sedekah, maka kita akan malas. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah, kita merasa harta kita kurang. Padahal ketika kita bersedekah, harta kita semakin banyak. Nah, sebenarnya hakikatnya begitu. Saya memang kurang setuju dengan sistem, mohon maaf kalau saya mengutip salah satu nama Ustadz besar, misalnya Ustadz Yusuf Mansur. Beliau kalau ceramah sedekah dimotivasi dan diberikan janji-janji dunia. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, sedekah itu tidak ada motivasi dunia, karena itu ibadah mahdoh sebenarnya. Al-Quran itu memberikan janji-janji akhirat untuk orang bersedekah. Nanti kalau janji dunia, kalau terkabul, kalau tak terkabul, maka terjadilah gambling namanya. Dan kita bersedekah itu wala tamnun taksir, kata Allah kan, jangan kamu memberi dengan berharap mendapat lebih banyak. Nah, inilah namanya sedekah akal-akalan. Kalau kita udah kamu sedekah aja nanti supaya kamu dipilih jadi apa bupati. Nah, ini kan sedekah ingin dapat lebih banyak sebenarnya. Maka tidak ikhlas namanya. Maka sedekah itu berharap dari balasan Allah, keridhaan Allah. Apakah Allah akan meneruskan balasannya di dunia atau di akhirat? Nah, itu serahkan saja ke Allah. Ya, karena yang penting kita yakin, kita benarkan janji Allah. Ya, kalau bahasa Nabi, mana qasamalin min shadaqah, aku jamin harta tidak akan berkurang karena sedekah. Selesai. Yakin saja, benarkan aja janji Nabi ini. Sedekah kita tidak akan berkurang. Ya, memang Allah akan menjanjikan. Allah menjanjikan sedekah itu adalah pintu kekayaan. Apakah kekayaan itu berupa harta? Boleh jadi, tetapi paling tidak sedekah itu memberikan kekayaan hati, lapang. Hati kita lapang jadinya. Ya, yang pasti hati kita lapang. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah harta sebagian mereka untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, mensucikan hati. Inna sholataka wa sholli alaihim, doakan mereka. Inna sholataka sakanun lahu, karena doa Muhammad itu sakan, akan menurunkan sakinah, ketenangan. Nah, maka yang paling dijanjikan Allah di situ sebenarnya orang yang rajin sedekah ini hidupnya tenang, sakinah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu hitung-hitung, negara ini kalau nggak aman bisa nggak kita ibadah? Maka harga yang paling mahal di negara kita ini salah satunya harga keamanan, aman damai. Harganya mahal. Untuk mendapatkan keamanan, kedamaian, Indonesia ini menyiapkan TNI, Polri, berapa ribu jumlahnya, dan berapa miliar dihabiskan, berapa triliun dalam sebulan. Dan itu fungsinya untuk mendapatkan keamanan. Jadi harga keamanan, kedamaian itu mahal sekali. Dan itu yang mahal itu bisa diperoleh dengan banyak sedekah sebenarnya. Ya, sakanun lahu. Maka zakat itu pun disebut Allah dengan sedekah. Khudh min amwalihim shadaqah. Karena orang yang berzakat dia membenarkan janji Allah. Tetapi kata ulama zakat itu masuk sedekah wajib. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam ayat lain juga disebutkan, apabila kita bersedekah dibalas Allah 10, dilipat gandakan 70, 100, 70, 100 lagi sampai 700 ribu. Ya. Nah, ini suatu lipat ganda motivasi. Dan yang uniknya amalan sedekah ini Bapak Ibu, ini tidak, Allah itu tidak melarang kita bersedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya. Allah tidak melarang kita mengeluarkan sedekah dengan sukarela atau sedikit terpaksa. Allah menyuruh kita sedekah
Ya, tidak dalam kondisi kita lapar, bahkan dalam kondisi sulit pun disuruh sedekah. Itu uniknya. Ya. Itu dalam perintah jihad kan jelas sekali disebut Allah Subhanahu wa taala. Dalam perintah jihad jelaskan, "Impiru khifafan." Ya. Bergeraklah kau keluar dari jalan Allah. Ya. Walau dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapar. Jihad juga begitu. Nanti sedekah pun begitu. Sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Allah nggak peduli, yang penting ikhlas. Ya, tetapi ikhlas itu letaknya di hati. Nah, ketika seseorang sudah bersedekah, sudah urusan ikhlas hati, urusan Allah, nggak bisa kita hukum. Tapi yang penting sedekahnya sirra, sembunyi-sembunyi, atau alaniyah, terserah mau sembunyi mau terang-terangan, sama-sama dapat pahala. Yang tidak boleh itu sedekah dengan cara nyakiti. Pak, tolong Bapak, anak saya mau kuliah, ini kurang dananya. Minjamnya beraninya mau aja, mau sekolah lu gak berani lu. Oh, dasar kayak gini. Ini gak boleh. Ya, udah gak ngasih, udahlah, gak usah pakai ngomong kayak gitu, nyakitin orang. Maka kata Allah, apa? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang ma'ruf. Untuk kali ini Bapak tidak bisa nolong kamu karena Bapak juga nanya banyak. Inilah diseret. Qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf dia, yang menghibur, tak membuat orang putus asa. Ya, khairun, masih lebih baik min shadaqatin, daripada sedekah. Tapi yang ba'uha ikut kata-kata yang menyakiti. Ada anda nyakiti. Lu dasar bego, berani sama gua aja. Gak boleh. Nyakiti. Gak boleh. Lebih bagus kita menolak dengan cara ma'ruf daripada memberi dengan cara menyakiti. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Ini kalau yang ini keutamaan orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Salah satunya disebut dalam hadis itu adalah orang atau seorang laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu. Ya, maksudnya sampai orang lain, orang dekatnya pun nggak tahu dia sedekah. Nah, ini salah satu keunggulan bagi yang sedekah sembunyi. Ada juga kehebatannya. Ya, tetapi Allah tidak menolak orang sedekah dengan terang-terangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu juga sebenarnya bisa menyehatkan. Kalau kita tenang hati kita dengan dapat sakinah banyak sedekah, maka dengan secara tidak sengaja, kalau tenang hati kita tidak stres, maka kita sehat. Maka ada hadis Nabi yang unik. Ketika kita kena penyakit, kata Nabi, wadau mardaukum bis shadaqah. Hendaklah kalian mengobati orang-orang sakit kalian dengan cara sedekah. Coba. Bagaimana maksudnya itu? Ya. Kalau kita sakit sedekah. Ya. Saya punya jemaah umurnya 80 lebih saya lihat. Itu setiap bulan sedekah. Dipanggilnya warga semua, disiapkannya tempat ngaji, diberinya makanan setiap bulan sampai sudah 300 kali. Sebulan sekali, walaupun sebulan sekali. Ya, tapi ajaknya seluruh warga datang ke rumahnya, disiapkannya makanan untuk pengajian, disiapkannya ustaz. Umurnya sudah 80 tahun lebih. Nah, dilihat sehat-sehat aja dia Pak. Amalannya cuma satu itu. Ini dia ceritakan. Mungkin ada yang lain kita nggak tahu. Tapi yang kita lihat di mata kepala itu amalannya. Nah, padahal sebenarnya sakit itu mahal loh. Ya kan? Kalau kita sakit ginjal berapa coba? Bayar ginjal berapa? Mana mau sedekah? Misalnya mana mau sedekah 20 juta daripada beli ginjal? Hah? Mauan mana? Mauan sedekah. Ya kan? Maka Nabi berpesan, wadau mardaukum bis sedekah. Sehatkanlah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan cara sedekah. Sebenarnya penyakit itu kalau dari sisi tasawufnya, penyakit itu adalah kuman.
Nah, kuman-kuman itu bahagian dari jenis setan. Setan itu bisa berbentuk makhluk halus, bisa berbentuk manusia yang kesetanan, itu saya setan, karena setan mengalir dalam dirinya, dalam darah kita. Ya, bisa juga berbentuk kuman, kotoran. Maka ketika kita masuk WC, Allah ini a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran, kuman-kuman. Nah, sebagian ulama menerjemahkan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maka ditafsirkan ulama sebagian setan itu adalah kuman, termasuk Quraisyah. Itu menggolongkan kuman setan. Nah, yang buat kita penyakit kuman-kuman itu dengan bersedekah kita kepada Allah. Niat kita tadi bersedekah kita mohonkan supaya kuman penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa hadis sorenya, berwasilah kita dengan amalan sedekah supaya penyakit itu diangkat oleh Allah. Itu bisa. Ya. Termasuk sedekah itu nolak-nolak. Begitu kita sedekah anak yatim, Nabi Musa pernah bersedekah dengan orang miskin, kemudian dia doakan. Nabi Musa minta didoakan supaya panjang umurnya. Nah, kita umurnya. Jadi sedekah itu ya begitu, banyak sekali keutamaannya. Maka kita disuruh untuk bersedekah. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan sedekah itu juga bagian dari ukuran keimanan. La tajtanibu, ya, tidak akan berkumpul dua sifat di dalam hati orang beriman. Asyuhu, ya, asyuhu wal iman. Tidak akan berada, tidak akan berpadu di dalam hati orang beriman penyakit kikir dan iman. Kalau orang benar-benar beriman, dia tidak akan orang kikir karena dia percaya janji Allah. Tapi kalau dia kufur, ingkar kepada Allah, maka dia tidak percaya janji Allah, ragu-ragu dia, maka sedekah kuburan. Nah, itu maknanya. Jadi orang beriman itu sangat ditandai dengan pemurahnya sebenarnya. Maka Nabi SAW apalagi bulan puasa, kalau sedekah dia kayak angin gitu aja. Uniknya memang Nabi SAW itu memang nggak pernah punya simpanan. Gitu ada orang minta, ada uang, ada kasih, nggak ada, ya sudah, ini nggak ada, didoain. Itu aja. Nggak ada beban, kayak nggak ada beban. Nah, itu luar biasa. Itu pertanda keimanannya yang luar biasa. Ya, dengan menjalani hidup seperti itu. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu merupakan mungkin kita juga pernah bertanya, kenapa kita harus bersedekah? Ini alasan logisnya. Bapak Ibu, kita bersedekah ini salah satu alasan logisnya karena kita ini sebenarnya orang beriman bersaudara. Saudara itu wajib menolong saudaranya. Kalau kita melihat orang kesusahan dan kita tega, itu bisa-bisa gugur rasa persaudaraan. Maka bisa jadi iman kita pun gugur. Paling tidak iman kita cacat. Ya. Kenapa? Itulah sebabnya Nabi SAW diturunkan Allah ayat yang pertama-tama di Mekah berkaitan dengan membantu ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama? Din itu agama. Din itu yaumul akhir. Bisa diartikan dua. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan hari akhirat, hari pembalasan? Ciri-ciri mereka. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri-ciri mereka suka menghargai anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kalau urusan sedekah, ngasih makan dengan fakir miskin, no. Kenapa? Karena mereka ingkar sebenarnya dengan hari pembalasan. Dan orang seperti ini disebut Allah sebagai pendusta agama. Din, agama, din bisa juga hari pembalasan. Malik yaumiddin, raja hari pembalasan. Maka orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, itu ditandai dengan tidak maunya bersedekah, susahnya bersedekah. Tapi orang yang benar yakin dengan akhirat, gampangnya bersedekah. Kenapa? Ketika dia bersedekah, dia yakin itulah uang dirinya yang sebenarnya. Kalau belum kita sedekahkan, belum pasti milik kita. Begitu
kita berikan kue, mau makan jatuh, milik binatang. Ya. Begitu kita makan, keluar kecomberan, milik binatang lagi. Ya. Sebagiannya sisa milik kita. Tapi kalau kita sedekahkan, itulah simpanan kita. Pasti nanti di akhirat diberikan Allah lagi. Makanya kita sedekahkan itu sebenarnya hakikatnya ya punya kita, bukan punya orang. Dan rezeki itu tidak pernah tertukar. Kenapa kita harus bersedekah? Karena kita bersaudara. Maka saudara itu wajib membantu saudaranya. Tidak boleh tidak. Kalau tidak membantu saudaranya, itu pertanda dia tidak punya rasa persaudaraan. Kalau tidak punya rasa persaudaraan, tidak ada peduli dengan orang beriman, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, tidak ada perhatiannya kepada orang beriman, jangan-jangan kata Nabi dia bukan orang beriman. Karena dia tidak peduli. Nah, itu makanya disebut diragukan Allah keislamannya. Ara'aital ladzi kadzibu biddin. Tahukah engkau Muhammad pendusta agama? Ya ciri mereka apa itu? Nah, ini maka dengan sekali dengan kaitannya dengan keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kenapa kita harus bersedekah? Karena secara umum dalam hidup kita ini sadar atau tidak sadar sebenarnya kita sering menjalimi orang lain, orang miskin. Kita main dolar, main palas, main dolar. Tiba-tiba naik dolar, boom. Yang dihantam dolar siapa? Naik harga melampau. Orang miskin kejepit, menderita. Kita masih bisa bertahan, masih banyak sokwa. Yang main dolar kita, yang kena akibatnya bagian miskin. Nah, kalau hidup kita sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari, kita beli mobil. Nah, anak kita 5 belikan mobil satu-satu atau motor. Mobil punya, motor punya. Fakir miskin, nggak punya mobil, nggak punya motor, punya gerobak aja dia. Ya. Dia jualan di pinggir jalan, bapaknya mobil, ngabisin minyak, semburkan asap ke dia. Anak bapaknya motor, semburin lagi asap ke dia, polusi udara. Lama-lama pedagang-pedagang lemah ini di kaki jalan ini mereka batu-batu. Gara-gara apa? Gara-gara polusi udara mobil bapak, motor bapak. Maka tiap hari bapak jadi dikurangi umurnya dari sisi kedokterannya. Ya. Maka tanpa kita sadari orang kaya ini sebenarnya buat susah orang miskin. Ya. Buat susah orang miskin, memakai BBM banyak sekali, boros sekali minyak, ya kan? Akhirnya minyak naik, buat susah orang miskin naik, minyak naik, kebutuhan lagi semua. Tanpa kita sadari, begitulah sistem ekonomi. Maka orang kaya itu yang berharta lebih diwajibkan dia membagi men-share kepada yang miskin. Karena dalam hidup hari-hari dia buat susah orang miskin. Ya, dia makan enak depan orang miskin, ya Allah, aku gak punya uang beli. Menete tadi dia pengen beli. Ya yang kaya gak tahu dia, gak dilihatnya kan. Orang kaya itu secara tidak langsung sebenarnya banyak nyusahin, menyiksa perasaan orang-orang fakir miskin. Maka dengan itulah kita harus berbagi kepada mereka. Dengan berbaginya kita, maka nanti bisa menghilangkan kedengkian, bisa menghilangkan sakit hati, bisa menghilangkan kebencian. Maka kata Nabi, hadiah yang kamu berikan, sedekah dalam bentuk hadiah yang kamu berikan, itu menghilangkan rasa dengki dari hati orang-orang beriman. Sedekah yang diberikan orang-orang kaya, orang berlebih, itu menghilangkan rasa dengki, rasa benci orang-orang yang lemah. Bisa menghilangkan dia. Ya. Karena walaupun dalam pandangan mereka kita bersalah, banyak salah kita. Ini lewat depan rumah gua aja tiap hari naik motor, mobilnya, angkotnya lagi, motorin aja tiap hari, wah banyak sekali lah pokoknya kan. Tapi dengan kita rajin bersedekah, oh nggak apa-apa lah bapak itu baik kok. Lapang hatinya, hilang bencinya, hilang dengkinya. Maka sedekah itu sangat besar manfaatnya. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah Nabi SAW memang super pemurah ya. Sulit untuk mencari sosok seperti Nabi. Nabi SAW itu uniknya memang tidak punya simpanan. Di mana ada uang, siapapun meminta tak pernah dikatakan Nabi dikasih dengan kosong. Ya, mirip dengan sifat Allah. Allah itu kalau kita doa, Allah itu maha pemalu. Gak ada hambanya menengadahkan tangan berdoa minta,
nggak ada dikabulkan, nggak mungkin. Kalau kita doanya serius pasti dikabulkan. Bagaimana cara mengabulkannya? Dikabulkan cash, ditunda, atau dirubah dalam bentuk lain yang kebutuhan kita, atau dibuat penolak bala doa kita. Pokoknya dikabulkan dengan doa. Innallaha haya, Allah itu pemalu. Dia tidak akan membiarkan hambanya memohon kemudian pulang dengan tangan kosong. Gak ada. Begitulah Nabi. Maka Nabi SAW, ya, orang pengemis minta dikasih Nabi, yang kedua minta lagi dikasih Nabi, yang ketiga minta lagi. Wah, ini jadi kebiasaan. Bagaimana Nabi atasinya? Tanyanya, ya udah, kamu kerjanya apa? Gak ada ya Rasul. Nah, kalau gitu ini kamu beli barang ya, kasih duit, beli barang. Udah beli barang, udah Rasul ini Rasul. Ya udah, sekarang kamu besok nggak boleh minta-minta lagi. Kamu sekarang kerja, ambil kayu minta, nanti kamu ambil, kamu jual ke pasar. Itu lebih utama daripada minta-minta. Kamu itu apa? Tapi tidak pernah tidak memberikan solusi. Itulah enaknya hidup di zaman Nabi. Ada saja solusi diberikan Nabi SAW. Nah, ketika itu maka Nabi mengatakan seseorang yang makan dengan hartanya hasil usahanya sendiri itu lebih utama daripada meminta-minta. Ya. Apa kata Nabi SAW? Orang yang mampu bekerja, dia sehat, tetapi hidupnya meminta-minta, dia datang nanti menghadap Allah dalam bentuk tanpa kulit, seperti tengkorak. Nah, kayak tengkorak itu datang menghadap Allah. Kenapa? Karena dia hidup makan dari minta-minta. Nah, kalau hidup makan jasmani kita, kulit kita ini tumbuh dari meminta-minta, sementara kita mampu bekerja, kuat badannya, maka badannya ini tidak diizinkan untuk menghadap Allah. Paksa tengkoraknya jangan ini. Nah, itu saking tidak sukanya Allah Subhanahu Wa Taala kita itu meminta-minta, kerja keras. Maka yadul kuliah Abdullah bin Yadis sebelah tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Nah, inilah banyaknya keutamaannya itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yakinkan saja hati kita, mantapkan apapun yang diberi kita, yang kita berikan di jalan Allah, kebaikan pasti dibalas Allah. Allah itu tidak pernah buta. Allah itu selalu memperhatikan. Fa innaka bi a'yunina, bahasa Allah kepada Nabi kan begitu. Sesungguhnya engkau Muhammad selalu dalam pengawasan kami, selalu dalam perhatian kami. Maka Allah selalu memperhatikan kita. Saking selalunya Allah memperhatikan kita, disebut di dalam satu